warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Today we will talk about classroom management for young learners. When you teach young learners, you should concern about classroom management. There are some points that should be talked here in classroom management for young learners. The first one, teacher for young learners. This is related to the ideal teacher for young learners and class management and atmosphere, how the teacher manage the class with the secure situations and how to manage students' misbehavior. Now let's come about the teacher for young learners. There are some characteristics that should be have by the teacher when they teach the young learners. The first one, have a sense of humor. Here, because the children needs to learn intellect situations, so the teachers should be better, have a humor, a sense of humor, and then open-minded. Open-minded is that you open your mind when you teach the children, and adaptable. You can going along with the children's, and you can make them secure, and you adaptable with them. And then patience that you should be friendly with them, and whatever their behavior, you must be patient. And the last one, the characteristic of the young learners is softener ya. Softener, this is the acronym. Ini singkatan S means smile ya. Jadi guru yang mudah tersenyum itu sangat disukai oleh anak-anak. And then O, open arm, and you can open your arm for them. Artinya guru memberikan kehangatan atau menyapa mereka dengan hangat ya, open arm. And then friendly, F is friendly. Friendly, anak-anak sangat menyukai guru yang baik ya. And then T is touch. Touch means here berikan mereka sentuhan ketika berbicara, sehingganya anak merasa nyaman dengan itu. And then E, eyes contact. You must communicate with them with eyes contact, a good eyes contact. Ada kontak mata dengan mereka ketika melakukan komunikasi. N means neutral. Anak-anak sangat sensitif dengan the sense of fear ya. Dia butuh guru yang netral. Jangan mentang-mentang anak pejabat selalu dipuji, sementara anak rakyat biasa diabaikan. Padahal dia mempunyai kemampuan yang lebih baik misalnya. Jadi be neutral. And then energetic. You must show the spirit full. Energetic, nampak semangatnya, berenergi ketika mengajar itu, tidak loyo adanya. Next, the last one, or religious, means religious, memberikan nilai-nilai agama atau mengajarkan sikap yang baik kepada siswa. This is the characteristic of the teacher of young learners. Then abilities. Ada beberapa kemampuan yang harus dipunyai oleh guru. The first one, able to sing a songs. Yang namanya mengajar anak-anak harus bisa bernyanyi. Kalau nggak bisa bernyanyi, tidak usah mengajar anak-anak, karena anak-anak senang bernyanyi. Dan tell the stories, bisa bercerita, karena anak-anak suka bercerita. Dengan bercerita bisa memasukkan nilai-nilai
moral kepada anak-anak. And organize worksheet. Bagaimana bisa membuat semacam worksheet ya, kertas kerja yang baik atau tugas-tugas yang sesuai dengan anak-anak. Nah, inilah kemampuan yang rata-rata harus dimiliki, kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh guru anak-anak. Next, helping to create a secure class atmosphere. Bagaimana anak-anak merasakan secure class atmosphere? Anak-anak merasa nyaman di kelas. Bagaimana memberikan rasa nyaman itu? The teacher is ready to teach. Guru harus siap mengajar. Artinya guru sudah menyiapkan semuanya, baik itu media, RPP, dan segala macamnya ya, yang akan digunakan di kelas nantinya. And then respect your pupil. Anak-anak juga senang dihormati, maka hormati mereka bisa jadi dengan cara memperhatikan apa yang diucapkannya. Itu mereka sudah merasa nyaman dengan hal itu. No direct correction. Misalnya anak mempunyai kesalahan ketika kita melihatkan gambar harimau biasanya, misalnya. What is this? Ada anak yang menjawab tiger katanya. Nah, no direct correction for this. Kalau ingin memperbaiki, berikan indirect correction. Bagaimana cara memberikan indirect correction? Nah, ketika mereka mengucapkan tiger, lalu guru tetap mengatakan, oh good, this is tiger. Kita ulang-ulangi lagi. What is this? This is tiger. Again, tiger. Jadi anak-anak secara tidak langsung sudah mengetahui bagaimana seharusnya mengucapkan kata tiger. Jadi kalau direct correction biasanya guru langsung ya mengoreksi, oh ini bukan tiger tetapi tiger. Apa ini tiger? Nah, itu namanya direct correction. Nah, akan berbeda seandainya dengan melakukan indirect correction. And then appreciate your students' opinions. If your student give opinions about something in the classroom, the teacher should appreciate them. Menghargai ya apapun opininya. Establish routine. The teachers should establish routine. Ada bahasa-bahasa rutin yang diucapkan di kelas. Atas nama bahasa itu sering digunakan atau repetitions, berulang, harus menggunakan bahasa Inggris. Misalnya ketika kita menanyakan kepada siswa, apa ini? Kita berikan gambar, misalnya gambar rumah. Apa ini? Lalu yang gambar keduanya adalah gambar sekolah misalnya. Nah, ketika yang keduanya jangan menggunakan bahasa apa ini lagi, tetapi what is this? Yang pertama nggak apa-apa. Nah, karena ini sifatnya repetition, maka anak akan tahu sendiri bahwasanya what is this means apa ini. Nah, itu establish routines. Next, give the children responsibility. Memberikan anak tanggung jawab. Mulai anak diberikan rasa tanggung jawab, misalnya ketika ada kegiatan menyusun puzzle, maka mereka harus merapikan puzzle yang habis mereka gunakan. Avoid giving physical rewards or prizes. Tidak dianjurkan ya memberikan physical reward. Artinya reward dalam bentuk benda, misalnya permen atau pensil, kalau itu dilakukan dalam pembelajaran sehari-hari. Karena seandainya besoknya tidak ada stok hadiah lagi, maka anak merasa guru tidak adil. Kemarin si Ahmad itu diberikan hadiah, tetapi saya kok tidak. Nah, itu efeknya. Tetapi boleh memberikan unphysical reward. Misalnya ada gambar bintang, tinggal menggambar bintang saja di papan tulis. Misalnya bisa menjawab ini, kasih bintang 1,
bisa melakukan ini, kasih bintang 1 lagi. Nah, itu namanya unphysical reward, kalau itu dibolehkan. Don't give children's English name. Supaya bahasa yang digunakan di dalam kelas lebih otentik, guru sebaiknya menggunakan nama anak ya, nama anak yang sebenarnya, not English name. Tidak perlu anak dipanggil namanya misalnya Farid tetapi dipanggil George misalnya. Nanti akan dijadikan sebagai bulian misalnya. Nanti di luar kelas itu bisa saja terjadi, makanya sebaiknya dihindari. This is some ways of teacher for children to help their children to feel secure in the classroom. Now let's come to class management and atmosphere. There are some points that should be concerns here. The first one, physical surrounding. Physical surrounding, how the children respond to surround which are pleasant and familiar. Jadi, bagaimana guru menciptakan ya sekitar anak dalam atmosfer bahasa Inggris ya. Misalnya ada beberapa label ya pada benda-benda tertentu, misalnya dekat jendela ada tulisan Windows misalnya. Jadi mereka familiar akhirnya dengan bahasa Inggris jendela. Dekat meja ada tulisan table, etc. And try to have an English corner. English corner is very useful for children. Misalnya ada sudut-sudut bahasa Inggris sesuai dengan tema ya, tematik. Ada sudut binatang. Di sana ada gambar-gambar binatang dengan kosakata bahasa Inggris. Ada misalnya sudut public places. Nah, di sana juga ada gambar-gambar tempat-tempat umum yang disertai dengan bahasa Inggrisnya. Misalnya ada school or post office or banyak lagi ya, tempat harbor dan segala macamnya. Itu tempat-tempat umum yang bisa dikenalkan kepada siswa. Next, grouping the children. Guru juga harus bisa memberikan aktivitas dalam group work ya. Nah, untuk memberikan group work ini bisa dalam bentuk pair work atau group work. Ada dalam kerja berpasangan ya, aktivitas berpasangan ataupun aktivitas berkelompok nantinya. Dan the teacher should arrange the desk yang mana yang lebih cocok dengan aktivitas hari itu. Nah, guru the teacher can decide the most suitable arrangements. Ini ada beberapa alternatif. For arrangements A, like this is more suitable for the group work ya. Kalau ada kerja kelompok lebih cocok seperti ini susunannya. Kalau ada individual activities ya atau individual work lebih cocok arrangement B. And then arrangement C like this lebih cocok untuk pair work. Then how to create classroom language. The teacher can use the simple and meaningful expressions in English. Boleh menggunakan bahasa-bahasa yang simple ya, bahasa simple yang memang mudah dipahami oleh anak-anak dan meaningful expression. Ekspresi yang bermakna bagi anak ya, atau bahasa-bahasa yang bermakna bagi anak yang familiar bagi mereka. Keep your language simple but natural and keep it at their level. Pastikan bahasa yang digunakan itu sederhana tetapi natural ya. Natural adanya, and consider about the level of students' language. Karena
tingkatan bahasa anak-anak itu juga harus sesuai ya. Jangan level language anak SMP digunakan untuk anak TK misalnya atau anak SD. Itu harus diperhatikan. Next, use mime, acting, puppets, or other means to transfer meaning. Ketika membahasakan ya dalam sebuah benda atau sesuatu kata, guru bisa dengan menggunakan mimik ya. Mimik untuk membantu siswa memahaminya. Ya, misalnya dengan kata smile, then the teacher can mime with smile face ya, dengan wajah tersenyum misalnya, atau acting. Jadi tanpa menerjemahkan, anak juga sudah tahu dengan acting kita. Puppets dengan menggunakan semacam puppet ya, seperti wayang ya, boneka dan sejenisnya, or other means to transfer ya, atau benda-benda yang lainnya ya, to transfer the meaning ya, untuk menyampaikan bahwa itulah artinya ya terhadap kata-kata yang baru bagi siswa. Related to classroom management, the teacher should know about misbehavior supaya bisa mengatasinya nantinya. Karena misbehavior ini potensi ya, berpotensi terjadi di kelas anak-anak. What is misbehavior? According to William Glasser, this is an unacceptable act of students perform in classroom. Ada tingkah-tingkah yang tidak berterima ya dalam kelas yang dilakukan oleh anak-anak. Lalu any action that interferes with teaching or learning, atau tingkah-tingkah yang mengganggu ya, action yang mengganggu proses teaching or learning. Apa yang terjadi di kelas, misalnya SMP, SMA, di kelas anak-anak juga akan potensi adanya misbehavior, tetapi tentu yang versi anak-anak juga. Apa saja misbehavior yang secara umum bisa muncul di kelas? The first one, inattention. Inattention artinya kurangnya perhatian siswa. Bisa jadi karena mereka daydreaming, melamun, doodling, ada yang mencoret-coret. Nah, anak suka kan biasanya coret-coret meja atau coret-coret dinding ya. Looking out the windows, sudah tidak konsentrasi lagi. Mulai nengok-nengok ke jendela, thinking about things irrelevant to the lesson. Pikirannya sudah kemana-mana, bukan ke pelajaran lagi. Apathy. Apathy ini semacam tidak peduli ya, cuek aja. Ya, kebalikan dari empathy ya. This is such a general disinclination to participate. Disinclinations ini semacam menolak untuk berpartisipasi ya, nggak mau aja, cuek aja. And then as demonstrated by sulking, menunjukkan rasa tidak sukanya atau wajah tidak sukanya, or not caring, nggak peduli ya, cuek aja. And being afraid of failure, atau menghindar ya karena merasa khawatir gagal ya. And the last one, not wanting to try or do well. Ketika disuruh menolak, gak mau mencoba ya, atau melakukan sesuatu. Next, needless talk. Ini kadang-kadang ada anak tuh yang mogok aja ngomong ya, diam aja ya. Nah, kalaupun dia ngomong, bisa jadi ngomongnya itu tidak related ya, not related ya, to the lesson, tidak
terkait dengan pembelajaran. Next, moving about the room. Nah, ini biasanya mengganggu teman-temannya yang lain karena ada pindah-pindah ya, ada pergerakan di sana, such as getting up and moving around without permission. Langsung aja tiba-tiba lari tanpa permisi. Congregating in part of the room, misalnya, langsung aja berpindah atau berjalan ya ke sisi yang lainnya di kelas, karena merasa tidak nyaman di bangku sendiri misalnya. Or annoying others, mengganggu yang lain, mulai dari provoking, memprovokasi ya. Pukul siapa tuh katanya, misalnya disuruhnya temannya memukul temannya lain. Or teasing, mengejek, picking ya, mencemeh misalnya. Or calling names, manggil-manggil nama temannya. Kadang-kadang ada juga panggilan yang mengejek ya, atau yang tidak disukai temannya misalnya. And disruption ini melakukan kekacauan ya. It can be shouting out during instructions, teriak-teriak ya ketika guru menjelaskan. Or talking and laughing inappropriately, bisa jadi ngomong sama teman di sebelahnya atau tertawa ya tidak terkait dengan apa yang dijelaskan. Having confrontations with others ya, melakukan konfrontasi ya dengan temannya yang lain. Or causing accident, menyebabkan accident, bisa jadi ditariknya bangku temannya sehingganya menyebabkan temannya terjatuh. Next, lying. Ini bisa juga terjadi berbohong ya. Falsifying to avoid accepting responsibility. Nah, ini bisa jadi menolak ya, misalnya menolak untuk bertanggung jawab gitu ya. Sehingganya ada semacam berbohong atau memalsukan data, misalnya seharusnya dia yang piket, dibilangnya temannya yang piket misalnya. Or admitting wrongdoing or to get others in trouble, atau menyebabkan yang lain dalam keadaan trouble ya, kekacauan ya yang ditimbulkannya. Stealing, kalau stealing ini mencuri, taking things that belong to others, misalnya mencuri pensil temannya atau pewarna temannya karena dia lupa membawa pensil misalnya, langsung dia dicuri tanpa izin. Cheating, this is such as making false representations, mencontek ya, or wrongly taking advantage of others for personal benefit. Or sexual harassment. Sexual harassment ini semacam ya terkait dengan apa ya, gangguan apa ya, seksual, making others uncomfortable through touching, misalnya dia menyentuh yang seharusnya tidak disentuh sama teman sebayanya, sama teman sekelasnya. Makanya anak-anak harus diajarkan, dikenalkan ya yang mana yang bisa disentuh atau yang tidak bisa disentuh. And sex related language, atau kata-kata porno yang tidak sesuai dengan umur mereka. Or sexual anatomy, ini semacam cemeh-cemeh atau sindiran yang berbau seksual. Aggressions and fighting. Aggressions bisa jadi dia menyerang temannya atau berkelahi. Showing hostility toward others, dia merasa musuhan ya dengan temannya, nggak mau berteman dengan yang lain misalnya.
threatening them atau mengancam, awas kamu ya nanti. Jadi yang lain menjadi tidak nyaman jadinya. Or shoving, mendorong temannya, pinching atau menjepit, wrestling, ya, bergumul ya, hitting, memukul, or bullying ya, membuli temannya. And malicious mischief, ini semacam penyakit hati ya, kejahatan yang disebabkan oleh dendam, misalnya doing intentional damage to school property or the belongings of others. Suka merusak ya, merusak properti yang ada di sekolah, merusak misalnya dengan menghempaskan kursi atau melemparkan tas temannya dan yang lainnya. And the last one, defiance of authority. This is talking back to the teachers, hostily refusing to do as the teacher requests. Ya, kalau istilah kita panjawe ya, tetapi tidak mau menolak untuk disuruh sesuatu. Nah, ini jenis-jenis misbehavior, types of misbehavior that potentially the student do in the classroom. That's all for today. Thank you.